Di bulan April kemarin itu gue baca 1 novel thriller, 1 novel magical realism, 2 buku non-fiksi, dan 2 komik. Ikutin terus videonya untuk tahu review singkat dari masing-masing judul tersebut. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Kembali lagi dengan video reading wrap up ya, dimana gue akan menyampaikan review singkat dari setiap judul yang udah dibaca sepanjang bulan tersebut. Untuk video ini khususnya adalah sepanjang bulan April kemarin. Kita langsung mulai ya. Untuk 2 buku ini, karena udah lumayan sering nongol di channel ini, jadi nggak bakal gue bahas lagi. Untuk Pasien baru aja gue bahas di video yang tayang minggu lalu. Kamu bisa nonton di sini videonya. Yang pasti untuk pembacaan kedua kalinya, tetap gue kasih rating 5 karena emang segitu seneng gitu ngikutin alurnya yang satset dan juga ceritanya yang menarik. Untuk kasusnya Donna Donna ditulis oleh Toshikazu Kawaguchi, ini bahkan udah dibikinin satu video review khusus ya, yang mana gue membahas secara detail bukunya di video itu. Bisa nonton di sini. Yang pasti untuk Donna Donna gue kasih rating 4 dari 5 bintang, paling tinggi di antara 3 buku di seri Before the Coffee Gets Cold yang udah terbit versi terjemahannya. Kita masuk ke pembahasan buku berikutnya. Ada ini dia, Pareto, Maximize the Best of You, ditulis oleh Ares Ulia. Ini tuh buku non-fiksi dengan topik produktivitas. Di dalam sini penulis menyampaikan tentang konsep Pareto, di mana biasanya 80% hasil maksimal itu dicapai dengan mengerjakan cukup 20% saja usaha terbaik. Penulisnya juga menyampaikan bahwa konsep Pareto ini tuh bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan ya, mulai dari ngerjain tugas, pembagian waktu, bahkan sampai ke pemilihan baju. Narasinya enak, terus juga diselingi dengan ilustrasi-ilustrasi menarik kayak gini. Jadi tuh tampilannya nggak bosen gitu karena narasi mulu, tapi bervariatif seperti ini. Beberapa step di dalamnya juga udah sempet gue praktekin dan terkejut sendiri gitu sama hasilnya. Bahwa ternyata hal-hal atau tugas-tugas yang memberikan dampak besar tuh ternyata adalah tugas-tugas yang simple atau yang sederhana, tapi punya dampak besar terhadap goals yang mau dicapai. Menarik, buku ini cocok dibaca buat yang baru mau mendalami topik produktivitas ya. Tapi buat gue pribadi sih, beberapa konsep di sini tuh udah pernah gue denger dan baca di buku yang lain, sehingga nggak terlalu banyak yang didapat. Belum lagi di sini tuh terlalu didominasi oleh contoh-contoh kasus, sehingga langkah-langkah praktikalnya tuh sedikit. Tapi buat kamu yang baru banget pengen mencoba cari tahu tentang produktivitas seperti apa, bisa cobain baca buku ini. Untuk Pareto gue kasih rating 3 dari 5 bintang. Berikutnya juga adalah buku non-fiksi, yaitu ini dia, Cheers, Celebrate Your Life, ditulis oleh Alia Putri. Di sini narasinya lebih kayak, esai atau prosa ya, pokoknya kayak begini. Jadi satu halaman itu dia membahas tentang satu topik. Ini tuh jenis atau tipe buku non-fiksi yang ngasih penghiburan ke pembacanya lewat kata-kata yang nyemangatin dan juga bikin adem. Baca buku ini tuh kayak lagi dengerin cerita seorang temen tentang pengalamannya, dan jadi kita tuh bisa belajar dari situ. Di dalam sini tuh dibagi jadi 4 bab dengan tema yang berbeda-beda. Beberapa diantaranya tuh terasa relate buat gue. Ini makanya ada banyak yang ditandain. Cheers bakal cocok banget buat kamu yang lagi nyari buku-buku non-fiksi ringan yang berisi kata-kata penyemangat buat yang lagi ngerasa down dalam mengejar sesuatu atau malah merasa ragu dalam memulai sesuatu. Untuk Cheers gue kasih rating 3 dari 5 bintang. Selanjutnya gue baca 2 volume komik yang ceritanya tuh makin intens dan juga panas. Yaitu ini dia, Moriarty the Patriot volume 13 dan 14. Sebelumnya di volume 12 itu kan ada plot twist ya yang bikin gue teriak histeris. Lalu kemudian di volume 13 ini bersambung dengan aksinya William Moriarty yang makin berapi-api. Gue suka gimana di volume ini tuh kelihatan ikatan antara para anggota komplotan bangsawan kriminal. Bukan cuma Louis aja yang ngawatirin kakaknya si William ini, tapi juga ada Fred, ada Moran, ada Bond, yang mana mereka tuh sama-sama saling mengkhawatirkan tindakan si William di sini. Gue suka banget. Lalu di volume 14 ini kita bakal melihat usaha Sherlock mencoba mencegah William yang akan melakukan tindakan bodoh. Kalau baca bagian-bagian di mana Sherlock ngekhawatirin William tuh, gimana ya, kerasa gitu chemistry-nya, terutama bagian yang ini nih. Dan di volume 14 ini juga adalah puncak dari konflik antara kaum bangsawan dan juga rakyat biasa gitu ya, dan itu juga keren gitu.
suka banget. Makanya untuk volume 13 dan 14 ini gue kasih rating 4,5 dari 5 bintang. Bisa dibilang highlight bacaan gue di bulan April itu adalah ya 2 komik ini, Moriarty volume 13 dan 14. Gimana dengan kamu? Apa yang menjadi highlight atau judul apa yang jadi favorit di sepanjang bulan April kemarin? Bisa share judulnya ya di kolom komen di bawah. Untuk video reading wrap up bulan-bulan sebelumnya bisa nonton di sini dan juga di sini. Kita ketemu di videonya.